kita perlu lihat tentunya sebenarnya intinya perkembangan COVID ini sendiri. Ya, Jadi investor itu ingin melihat dua hal sih Erwin. Yang pertama, kenaikan jumlah pasien kita. Karena tentunya ditakutkan kalau misalnya kenaikannya masih sangat tinggi, itu kita harus melakukan lockdown yang lebih strict lagi. Nah, cost dari lockdown itu apa ya? Tentunya pertumbuhan ekonomi dan situasi makro. Karena kalau Erwin ingat, tahun ini karena COVID, pemerintah harus menaikkan fiskal defisit dari 3% menjadi 6%. iya. Nah, tapi komitmen dari pemerintah sendiri adalah fiskal defisit itu nanti perlahan akan turun kembali ke 3% hingga di akhir tahun 2023. Nah, tentunya yang perlu dibutuhkan yaitu pemerintah tidak harus melakukan pemulihan ekonomi, program pemulihan ekonomi lagi karena COVID. So, it's very important bahwa COVID ini tertangani karena dua sisi. Sentimen investor membaik karena lockdown tidak diperlukan. Yang kedua, pemerintah tidak perlu melebarkan fiskal defisitnya Iya, lagi gitu. iya. Jadi itu paling penting. Sebenarnya indikator kedua lagi yang cukup penting itu kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien COVID. Jadi memadai atau tidak. Ini bisa diukur dari tingkat death rate kita. Kalau tingkat death rate kita tidak memburuk, ini investor bisa melihat ini mengindikasikan bahwa rumah sakit kita kapasitasnya cukup dan kemampuan menanganinya juga cukup. Nah, ini sangat penting. Ini juga indikator yang kita perlu perhatikan. Nah, ini semakin ada clarity dari poin-poin yang Ibu Irwanti sampaikan. Muaranya sebenarnya memang di situ saja. Bagaimana negara kita bisa menangani kasus COVID-19. Karena sudah ada rekor baru juga Ibu Irwanti dalam satu hari saja sampai 3.000-an sekian, hampir menyentuh ke angka 4.000. Ini juga yang menyebabkan ketika kemarin ada pengumuman PSBB kembali di DKI Raya, perdagangan saham kita kembali mengalami halt, dan kalau kita lihat-lihat di sepanjang 2020 ini sudah menjadikan halt yang ketujuh kalinya di pasar saham. Posisi Indonesia seperti apa sih kalau kita berbicara mengenai mindset investor dengan cara pemerintah kita menangani COVID-19? Apakah seburuk itu Ibu Irwanti? Karena dikatakan first wave saja kita belum selesai, apalagi masuk ke second wave. Ya, memang it's a bit of guessing ya, karena foreign investor terutama mereka itu suka membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Benar. Filipina, seperti kita ambil India di mana tingkat kasus COVID-nya itu jutaan begitu. Lalu mereka mengimplementasikan dengan number of populasi di negara itu masing-masing, jadi semestinya Indonesia itu angkanya tidak serendah ini begitu. Jadi itu yang digunakan formula oleh foreign investor sehingga mereka masih melihat angka kita itu masih di bawah gitu dan mereka melihat akan memburuk dulu angka infeksi kita. Tapi tentunya ya it can be right but also it can be wrong gitu. We never know. As long as I think yang paling penting itu compliance dari social distancing itu bisa dimonitor dengan benar. Semestinya curve kita hopefully bisa flattening gitu, not necessarily kita akan mengacu seperti India karena keadaan memang secara populasi kita bisa dibilang besar, jadi India juga besar, tapi kan kita nggak tahu cara hidup di India, compliance di India itu seperti apa, so nggak bisa langsung dibandingkan apple to apple seperti itu sih sebenarnya. Jadi itu sih yang di benak foreign investor sehingga mereka ekspektasi number of patient kita itu masih sangat besar. Nah, PSBB ini sendiri tampaknya tetap akan dilakukan, tapi tidak akan selama apa yang terjadi di PSBB pertama. Kalau Erwin ingat, di PSBB pertama kan berlangsung selama 8 minggu. Sedangkan yang ini kemungkinan tiap 2 minggu akan direvisi. Jadi secara dampak perekonomian, karena waktunya yang lebih pendek PSBB-nya, tentunya automatically dampak ke kontraksi ekonominya juga tidak akan separah di kuartal kedua.